lepas dari brosur besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama Ahmad dari Joyosuran. Ya, mari Pak Ahmad. Yang pertama kami mohon tanya, ada salah seorang yang mendapat warisan. Ya. Lantas dia karena tidak bisa bekerja dan tidak punya pengalaman, dititipkan atau dipinjamkan kepada kawannya untuk diputarkan. Ya. Ya, tiap-tiap bulan dengan perjanjian kesepakatan kedua belah pihak, maka diberi jasa atau keuntungan. Lah keuntungan itu bervariasi, kadang banyak kadang sedikit. Ya. Nah, yang demikian ini apa termasuk daripada riba? Ya. Yang pertama, yang kedua, dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. Di situ dikatakan kelak di hari kiamat semua manusia itu akan masuk neraka. Tapi Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah itu apakah prosesnya orang akan masuk surga itu apa melewati neraka dulu? Ya. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Pak Ahmad tanyakan itu, insya Allah tidak apa-apa, boleh tidak riba. Memang untuk mengelola dirinya sendiri tidak bisa. Dia dapat harta tadi karena warisan, yang selama ini tidak bisa menjalankan itu. Mungkin kalau dipegang sendiri lekas habis, padahal kebutuhan hidup masih banyak. Terus dititipkan orang yang bisa menjalankan usaha itu. Ya, kalau orangnya itu dititipi itu amanat, jujur, baik. Kalau nanti yang dititipi tidak amanat, habis malah. Ya, dihabiskan orang lain, bukan dihabiskan sendiri. Tetapi karena itu sudah ya perjanjian dan sebagainya, ya tentu bisa ada kepercayaan. Kemudian hasilnya dia diberi, kadang banyak, kadang sedikit, itu wajar. Karena untuk berusaha itu mungkin kalau hasilnya banyak diberi banyak. Bisa dagang misalnya, kalau dia untungnya banyak ya bagiannya banyak. Kemudian kalau untungnya sedikit ya bagiannya sedikit. Mungkin juga suatu saat bulan ini kok tidak untung, mau balik pokok, mungkin ya tidak dapat bagian. Itu boleh kalau itu tidak ada unsur riba, namanya itu bagi hasil. Hasilnya nanti dibagikan. Karena hasil yang dibagi ya kadang banyak, kadang sedikit, tergantung penghasilannya banyak apa sedikit. Apa bedanya Pak kalau dititipkan dengan bank? Sama-sama diputarkan di bank. Boleh, kalau di bank itu bank syariat boleh, silakan. Kalau di bank itu malah tidak akan hilang saya rasa. Karena bank itu ada jaminan, menjamin itu. Jaminan para penabung itu kalau di bank kan ada. Ya. Itu kan? Dititipkan di bank, nanti ya pilih aja bank syariat. Di Solo ini walaupun kota kecil, bank syariat sudah ada 7 atau berapa, titipkan di sana. Nanti tiap bulan diambil apa itu bagi hasilnya. Saya rasa bisa tuh. Banknya pun mau saya rasa. Kemudian yang kedua, kalau Bapak mencermati sebetulnya orang yang masuk ya, orang yang masuk ke neraka itu bukan semua orang, coba dibaca ayatnya. Itu sebenarnya orang kafir. Tidak ada seorang pun orang kafir yang selamat dari neraka itu. Semua mesti masuk neraka. Ada maka di situ tadi terangkan ada pun orang yang beriman dia diselamatkan. Ya, orang yang beriman diselamatkan. Di surat Az-Zumar ayat 61 malah disentuh api neraka pun tidak, apalagi masuk dulu, disentuh pun tidak. Ya dibaca ayatnya. Surat Maryam nomor surat 19 ayat 71 dan 72. Wa im minkum illa wariduha kana ala dzalika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya, sudah ditetapkan. Semua orang mesti masuk neraka. Nah, itu orang apa? Kok ngertiin orang kafir? Lah ayat berikutnya tadi terus.
Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, ya, jadi orang yang masuk neraka itu orang yang zalim, orang kafir. Ya. Kalau orang yang beriman diselamatkan, tidak akan masuk dia neraka. Di samping itu, neraka itu disiapkan oleh Allah untuk orang kafir. Fattaqun narolati wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disediakan untuk orang-orang kafir. Maka tidak ada bukan orang kafir kok masuk neraka, enggak ada. Lalu orang iman, ya tadi terangkan orang-orang yang beriman diselamatkan, tidak akan masuk neraka. Jangankan masuk, coba dibaca surat Zumar itu ayat 61 itu. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 61. Wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ya kan? Jadi Allah menyelamatkan orang yang bertakwa. Tidak pernah disentuh oleh api neraka. Orang yang bertakwa. Karena memang neraka bukan tempatnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu uiddat lil muttaqin, itu surga. Disediakan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa tidak pernah disentuh api neraka, apalagi kok masuk, disentuh pun tidak. Maka bagaimana jalannya orang bertakwa untuk masuk surga? Apa? Lewat neraka dulu. Ya, kalau mau lewat neraka dulu tidak bisa masuk surga sebelum ada unta masuk lubang jarum. Itu nanti janjinya Allah itu orang ahli neraka bisa masuk surga kalau sudah ada unta masuk lubang jarum. Padahal itu maksudnya apa? Tidak mungkin unta masuk lubang jarum, itu tidak mungkin. Tangeh lamun gitu kalau Jawanya. Tapi orang yang kadang mengatakan, loh kalau Allah menghendaki ya bisa. Bisa, Allah itu menghendaki apa aja bisa kok. Orang kafir masukkan surga, Allah bisa enggak? Bisa. Orang yang bertakwa masukkan neraka bisa enggak? Bisa. Tapi enggak mau Allah begitu itu. Kok tahu enggak mau? Lah Allah itu sudah mengatakan neraka dibuat ini untuk orang kafir. Lah kok dimasuk orang bertakwa itu apa keliru Allah itu? Ya. Lah kalau keliru masukkannya, oh jelas bukan Allah ini. Allah itu maha suci dari sifat kelemahan. Nganti sok kleru berarti lemah. Wah kleru bareng dihitung neh, lho kowe kudune ning swarga kok nang kene iki piye? Nah. Iya dah, keliru. Bukan Allah. Kalau Allah maha suci dari sifat kekurangan. Ya, maka itulah tidak ada orang takwa masuk neraka. Disentuh aja tidak, apalagi masuk. Tapi tidak ada orang setelah masuk neraka akan masuk surga sebelum ada unta masuk lubang jarum. Nah, itu Quran yang mengatakan begitu.